pastikan kembali ya bahwa pengawasan pre-market dan sampai dengan post-market, baik yang dilakukan oleh industri, pelaku usaha, produsen, melakukan kewajibannya, memastikan bahwa bahan bakunya itu aman, dan melakukan juga pengujian sendiri, itu bisa mereka lakukan. Pengujian sendiri baik untuk bahan baku maupun untuk produk jadi, bisa dilakukan oleh industri. Karena tanggung jawab industri adalah melakukan quality control. Kami sebagai Badan POM, sebagai institusi regulator dan pengawas, melakukan quality assurance dengan melakukan berbagai tahapan-tahapan yang sudah sangat ketat, saya kira, untuk industri farmasi, untuk industri obat. Kemudian, selain daripada itu, tadi kami sudah sampaikan bahwa untuk 2 industri farmasi sedang berproses untuk upaya penegakan hukum. Kemudian juga tentunya Badan POM sebagai satu institusi pengawasan obat, dalam hal ini yang merupakan bagian dari sistem tadi ya, jaminan keamanan dan mutu obat yang dikaitkan tadi ya, terjadi pencegahan terjadinya dampak efek-efek kejadian tidak diinginkan. Ini kita mencermati kembali apa penyebabnya, dan saya biar jelaskannya mungkin pakai ininya ya. Oke. Dan untuk memastikan kejadian ini tidak terulang kembali tentunya ya, sehingga memperkuat jaminan sistem keamanan dan mutu dari obat tersebut. Kami sebagaimana sudah saya sampaikan tadi kan, kami mendeteksi beberapa hal. Satu ya, bahwa kemungkinan besarnya nanti ini masih dalam penelusuran, dan nanti tentunya apabila penelusuran ini sampai dengan ke penyidikan itu sudah selesai, tentunya kami akan mempunyai gambaran yang lebih lengkap dengan pembuktiannya gitu ya, bahwa ada indikasi bahwa konsentrasi yang tinggi di dalam produk jadi, konsentrasi yang tinggi dari pencemar dalam produk jadi ini bisa dimungkinkan sangat kuat adalah dari bahan baku ya, artinya sumber bahan bakunya ya, karena seharusnya ketentuan yang ada tidak dibolehkan adanya EG dan DEG sebagai bahan baku atau bahan tambahan dari proses produksi suatu obat ya. Tapi kalaupun ada di dalam pelarutnya ya, jadi EG dan DEG itu tidak boleh digunakan sebagai pelarut. Tapi yang dibolehkan adalah pelarut potilen glikol dan propilen glikol, PG dan PEG itu dibolehkan, dan sorbitol dan gliserin ya. Tapi mereka bisa mengandung pencemar dengan batasan tadi 0,1%, itu dibolehkan di bahan baku ya. Tapi ada indikasi bahwa ada ya, ada apa istilahnya ya, kejahatan ya, ada penggunaan yang salah ya, ada bahasa hukumnya lah ya, penggunaan yang tidak sesuai dengan syarat yang ada dari bahan baku tersebut. Bisa jadi dari sumber bahan bakunya, bagaimana industri tersebut mendapatkan supplier bahan bakunya ya, bisa jadi ya, salah satu kemungkinan adalah tidak menggunakan PEG-EG, malahan menggunakan EG dan DEG-nya. Jadi pencemarnya tersebut malah yang digunakan sebagai pelarutnya, mengingat bahwa begitu tingginya hasil analisa yang kami dapatkan pada produk-produk yang TMS ya, tidak memenuhi syarat tersebut. Nah, ini yang akan kita telusur. Sedang dalam proses untuk penelusuran siapa dan kemudian kemana lagi ya bahan pelarut tersebut diedarkan atau dibeli oleh industri yang mana lagi, itu yang sedang dilakukan penelusuran. Saya kira itu sangat penting sekali, sehingga digunakan di mana lagi itu ya bahan pelarut yang berbahaya tersebut yang seharusnya tidak digunakan. Itu satu hal. Nah, kami mengidentifikasi juga bahwa Badan POM tidak mengendalikan pemasukan, dan saya kira ini sudah saya laporkan ke Bapak Presiden dan sudah di follow up kembali bersama lintas sektor terkait untuk ke depan pemasukan dari bahan pelarut ini harus ada dalam SKI-nya Badan POM, sehingga dari awal Badan POM bisa mengawal, bisa mencermati ya, dan mengawasi di awal ya. Kalau sekarang tidak dalam kendali Badan POM karena masuknya secara umum masuk sebagaimana bahan kimia lainnya, padahal bahan baku, bahan tambahan proses produksi itu harus menggunakan rank pharmaceutical grade ya. Beda dengan misalnya bahan kimia digunakan untuk
mungkin solvent yang sama, atau EG-DEG itu digunakan untuk misalnya industri bukan industri yang dikonsumsi oleh manusia ya, industri cat misalnya ya. Tapi sekarang bisa masuk ke industri farmasi ya, padahal kalau harusnya dengan pharmaceutical grade ya, grade yang farmasi, jadi pemurnian yang sangat tinggi sehingga cemaran-cemaran ini bisa hilang dari pelarut PEG dan PEG ya. Tapi kalau dia tidak pharmaceutical grade, kita tidak pernah tahu ya berapa konsentrasi dari pencemar-pencemar yang ada. Dan biasanya ini akan terkait dengan harga ya. Semakin dimurnikan, semakin pharmaceutical grade, tentunya beda dengan kimia grade ya, dengan grade yang bukan pharmaceutical. Nah, masalah perbedaan harga yang sangat tinggi inilah yang bisa membuat tentunya penggunaan yang ilegal bisa terjadi. Nah, ini akan terus kita selusuri. Dan tadi ya, perbaikan di dalam pemasukan bahan baku ke depan ya, di mana Badan POM bisa mengawal dari awal, dari mulai pemasukan bahan baku di awal. Kedua adalah kewajiban dari industri untuk menegakkan quality control sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam CPOB, sertifikat cara produksi obat yang baik, yang sudah diserahkan oleh Badan POM setelah tentunya penelitian yang sangat in-depth sekali, yang sangat ketat sekali. Pada saat menyerahkan cara produksi obat yang baik, di situ ada persyaratan-persyaratan. Ya, misalnya pada saat, salah satu nih kaitkan dengan bahan baku ya, industri yang menerima bahan baku dari supplier, mereka harus yakin tentang kualitas dari suppliernya. Bahkan mereka harus mendatangi, inspeksi sendiri ya, di mana mereka mendapatkan bahan baku untuk meyakinkan tadi aspek kesahihan dari pharmaceutical grade-nya, sehingga pencemar-pencemaran sudah dipastikan tidak ada di obat ya, dan hal ini berlaku. Sehingga memang pengawasan obat itu sangat-sangat ketat. Tadi ya, di pre-market, di bahan baku, mulai di bahan-bahan yang masuk, kemudian ada CPOB, dan juga nanti registrasi obatnya setelah jadi pun obat di registrasi obat itu kita melakukan review terhadap berbagai hal. Nah, yang kedua adalah tadi ya, belum ada standar secara internasional dikaitkan dengan standar dan batasan dari cemaran EG dan DEG dalam produk jadi. Ya, selama ini kan masih ada dalam bahan baku ya adanya ya. Kalau bahan baku ada tadi ya, karena memang tidak boleh. Jadi di situ ada. Tapi di dalam standar yang ada, standar pembuatan obat itu kita ada di Indonesia namanya Pharmacope Indonesia. Ya, kalau di Amerika misalnya adalah US Pharmacope ya, atau di negara-negara lain lah internasional. Semuanya berbasiskan internasional, itu tidak ada ya standar cemaran EG DEG di dalam produk jadi, sehingga bisa menjadi referensi hukum legal, referensi legal bagi Badan POM melakukan pengawasan ya. Badan POM tidak bisa melakukan pengawasan selama tidak ada standarnya yang harus diacu ya, jadi ketentuan untuk melakukan pengawasan. Nah, itu yang tidak ada selama ini, sehingga Badan POM tidak bisa melakukan pengawasan. Dan saya kira dimanapun juga ya, tidak ada yang melakukan pengawasan surveillance ya untuk pengawasan produk jadi. Nah, ini dengan adanya pengalaman kita ini, ke depan kami akan meminta Kementerian Kesehatan untuk merevisi dokumen Pharmacope Indonesia, sehingga mencantumkan juga ketentuan tentang cemaran-cemaran ya, yang kita sudah dapati sekarang perkara dikaitkan dengan EG DEG ya, dengan adanya temuan beberapa produk yang mengandung cemaran yang sangat tinggi ini. Nah, ini sangat penting sekali perubahan ini, jadi merevisi Pharmacope, sehingga dengan demikian ke depan Badan POM bisa melakukan pengawasan pada cemaran pada produknya. Itu satu hal ya. Yang ketiga adalah perbaikan yang perlu kita lakukan atau intensitas pengawasan di post market yang bisa kita lakukan adalah di dalam sistem pharmacovigilance ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, pharmacovigilance adalah satu sistem di mana apabila terjadi kejadian tidak diinginkan, apalagi yang fatal seperti sekarang sampai ada kematian, ini tenaga kesehatan, proses pelayanan kesehatan bisa melaporkan segera ya data-data pencatatan obat dikaitkan dengan pasien ya yang sakit atau kematian, dan melaporkannya pada Badan POM, sehingga Badan POM bisa segera turun, menelusur ya, dan memastikan causal relationship-nya apakah memang disebabkan oleh obat. Dan itu tugas kami yang sedang
sekarang kami lakukan ya setelah kami mendapatkan data tentang obat yang sudah pasti tidak memenuhi standar, kami sekarang sedang berproses untuk melakukan penelusuran. Nah, ini yang penting adalah record dari data-data tersebut. Sehingga mungkin ke depan kami akan menghimbau para tenaga kesehatan untuk betul-betul menggunakan Meso ini mencatat produk dan pasien, kejadian di pasien. Tentunya ada ini Pak data-datanya yang harus di-provide ya di dalam pharmacovigilance system ini. Dan dengan demikian akan memudahkan apabila terjadi kejadian seperti yang kita harapkan ini. Ada lagi yang disampaikan? Apa ya? Oh nanti ya, silakan tadi daftar itu apabila bisa disampaikan. 198 sekarang tambahannya ya. Sebetulnya Bu udah sebutkan. Hah? Oh ya, tapi nanti listnya disebutkan kan, diberikan. Listnya saya kira diberikan ya sekarang ya. Tapi ini jangan disampaikan bahwa kami berbeda dengan Kementerian Kesehatan ya, karena tugasnya Badan POM adalah menyampaikan pada publik demi keadilan untuk semua pelaku usaha ya yang mempunyai produk yang sama dikaitkan dengan kualitasnya. Jadi kami sampaikan, tapi kemudian ini akan menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan untuk membuat surat edaran ya pada masyarakat, pada tenaga kesehatan. Untuk ini adalah produk-produk yang bisa diperjualbelikan, di-prescribe ya oleh dokter untuk aspek keamanannya setidaknya dari EG dan DG karena tidak menggunakan pelarut tersebut ya. Tapi yang menggunakan pelarut juga banyak yang aman, tapi ini masih belum bisa diumumkan karena pemerintah masih mengambil kebijakan untuk menghold dulu ya. Kita sampai ke situasi lebih membuat kita trust percaya bahwa sistem pengawasan lebih kuat baik di industri, di standar yang ada, di Badan POM sehingga bisa melakukan standar yang ada sehingga Badan POM bisa melakukan pengawasan lebih intensif lagi ya. Itu kita hold dulu itu. Tapi kami terus melakukan pengujian dan syukurnya sampai dengan saat ini dari pengujian yang sudah dilakukan masih belum ada yang melebihi standar tersebut. Coba disampaikan. Baik. Tapi nggak bisa dilihatin juga gitu ya. Tapi nanti diedarkan. Ya. Okay. Baik, tes. Terima kasih Ibu Kepala Badan. Kami ingin menambahkan keterangan mengenai list produk yang kita akan rilis, yang sebelumnya termasuk di dalam informasi kelima sudah kami sampaikan sebanyak 133. Ini list produk yang tidak menggunakan 4 pelarut, yaitu propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan juga gliserin. Sehingga dinyatakan aman digunakan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tambahan dari 133 kita tambahkan ada 65 produk yang akan masuk di dalam list ini yang sama juga tidak menggunakan 4 pelarut tersebut. Nah, kami menambahkan 65 ini berdasarkan penelusuran yang kami lakukan dari yang sebelumnya ada beberapa yang sedang berproses untuk renewal atau perpanjangan izin edar dan juga perubahan produk atau perubahan variasi. Nah, ini sudah kami masukkan di dalam list 65. Kemudian ada satu lagi tambahan informasi untuk obat yang berbentuk sirup kering atau dry syrup dan juga cairan oral. Kami perlu sampaikan bahwa produk-produk tersebut memang tidak menggunakan 4 pelarut tersebut. Kita tidak masukkan di dalam listnya, namun kita informasikan bahwa produk tersebut tidak mengandung 4 pelarut tersebut sehingga bisa aman digunakan. Demikian Ibu tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, nanti akan dikeluarkan ya listnya ya. Dan saya kira ini akan berproses terus ya. Akan ada tambahan-tambahan lain karena ada beberapa produk yang tidak mengandung pelarut tapi masih dalam proses ya. Dalam proses mungkin masih ada pengajuan, sedang revisi dan sebagainya. Tapi nanti kalau sudah selesai tentunya akan kita sampaikan ke masyarakat. Saya kira demikian dan saya persilahkan waktu untuk dari Komnas HAM untuk menyampaikan tanggapannya, pengamatannya, perhatiannya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Kepala BPOM. Selamat siang. Ya, baru saja kita menyaksikan jalannya konferensi pers, informasi dari yang disampaikan dari hasil pengawasan BPOM terkait obat yang tidak menggunakan propilen, glikol, kemudian
polietilen glikol, sorbitol, dan atau gliserin saat ini sudah berjumlah 198 obat yang kemudian akan disampaikan kepada Kemenkes untuk akan ditinjau kembali. Kemudian selanjutnya dari BPOM menginstruksikan agar industri obat-obatan ini wajib melakukan quality control, di mana BPOM akan melakukan pengawasan untuk menjamin mutu obat. Selain itu, BPOM dalam halnya mengawasi dan juga menjamin mutu obat, dari BPOM juga mengeluarkan hasil uji cobanya, hasil uji obat, yaitu terkait dengan kemungkinan besarnya ada indikasi konsentrasi yang tinggi dalam obat yang beredar dalam produk jadi bisa dimungkinkan berasal dari bahan baku dan bukan dari pelarut. Sehingga sangat diminta untuk pihak industri untuk memantau betul bagaimana bahan baku jadi yang sebelumnya dipakai untuk dalam membuat obat agar lebih diawasi. Kemudian bahan pelarut yang diedarkan ataupun bahan jadi yang sudah diedarkan dari pihak pembuat obat, lalu peredarannya kemana saja, ini juga masih dalam tahap penyidikan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Itu tadi beberapa poin yang disampaikan dalam konferensi pers yang digelar oleh BPOM.